Kemudian kita lanjut di cara selanjutnya, yaitu tausiah atau kajian yang akan diberikan oleh Ustadz Sabit kepada Ustadz Tafadol. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Yang pertama, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah suhu cuaca hari ini hujan gerimis dingin ya. Tapi antum masih bersemangat semua untuk hadir di sini. Ini merupakan insya Allah menjadi rahmat bagi Allah untuk kita semua, di mana kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk hadir di majelis ini, dan hadirnya kita di majelis ini juga dikarenakan karena nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa digantikan dengan dunia dan seisinya, nikmat yang bisa memasukkan hambanya ke jannah, yaitu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini nanti insya Allah akan memberikan manfaat atau kebaikan ke depannya bagi umat manusia insya Allah. Kemudian yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah memberikan kita, beliau adalah uswatun hasanah yang telah banyak memberikan kita nilai-nilai keislaman, yang mana apabila kita insya Allah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kita, dan dengan hal tersebut juga insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menegaskan bahwa jika kita semua benar-benar ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu cara yaitu adalah kita mengikuti sunnah-sunnah atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah, insya Allah dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwan, para saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita dibuka dengan bacaan basmalah. Insya Allah kali ini kita masih di hadis yang sama, yaitu hadis akhir, hadis ke-10 dari hadis Arba'in. Ini mungkin pembahasan terakhir di hadis ke-10 itu, yaitu berkaitan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat dari Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban." Ini sudah kita bahas ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyibun, maha baik, layak balu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini sudah dijelaskan beberapa pekan lalu. Kita lanjut. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana juga Allah memerintahkan para rasul. Faqala ta'ala, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Artinya, wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal soleh. Ini sudah kita bahas juga. Nah, sekarang kita membahas kelanjutan hadis
eh, berikutnya dalam masih redaksi yang sama. Wa qala ta'ala, ayat tadi adalah surat Al-Mu'minun ya, ayat 51. Sekarang Rasul membacakan surat lagi, membacakan ayat lagi yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 172. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibat kulu min thayyibat ma razaqnakum. Dalam hadis yang lain saya coba cek di sini. Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu allazina amanu kulu min thayyibati tsumma zakara rajula ma razaqnakum. Oh, ini di HP anu kacau teleponnya, kita pakai ini saja. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik apa saja yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Nah, ini kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ya ayyuhallazina amanu, ini seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Jadi kita sebagai hamba Allah yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus bangga, harus senang. Kenapa? Kita masih disayang oleh Allah. Allah masih ingat kita. Buktinya apa? Kita masih diberi seruan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita hamba Allah yang beriman, diberi seruan dari Allah yang berbunyi, "Kulu minat thayyibat", wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa saja yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Jadi ayat ini kalau kita lihat teks redaksi ayat ini menggunakan kata perintah. Kulu itu kata perintah atau dalam bahasa Arabnya fi'il amr. Berarti kata perintah ini perintah untuk di kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang baik. Berarti perintah untuk dikerjakan atau untuk dilarang? Perintah untuk dikerjakan. Wahai orang-orang beriman, makanlah makanan yang baik-baik. Perintah untuk dikerjakan. Karena dalam nas itu ada perintah untuk dikerjakan, ada perintah untuk ditinggalkan. Perintah untuk dikerjakan itu kalau perintahnya sangat ditekankan sekali, maka keluar hukum yang namanya hukum wajib. Kemudian kalau ada larangan yang sangat perintah untuk meninggalkan, tapi ini meninggalkannya sangat ditekankan sekali, maka nanti keluar hukumnya adalah haram. Nah, ini ada perintah untuk ditekankan dari Allah, ditekankan untuk makan makanan yang baik dari apa saja yang telah Allah rezekikan. Berarti makan makanan yang baik wajib atau tidak wajib? Wajib. Harus. Baik apanya? Baik cara mendapatkannya dan halal atau baik zatnya. Ma razaqnakum, apa saja yang telah Allah rezekikan. Allah telah banyak memberikan rezeki kepada kita ya. Rezeki makan, rezeki minum, masih banyak lagi rezeki yang lain, rezeki nikmat, berupa nikmat untuk melihat, mendengar. Nah, dalam ayat ini terkait makanan. Ada nggak yang Allah rezeki yang belum diberikan kepada kita? Ada atau tidak? Kalau yang telah terjadi, ada nggak Allah memberikan rezeki yang Allah memberikan rezeki? Kalau sudah terjadi, misalnya, kalau sudah terjadi terlewatkan, ada nggak rezeki Allah terlewatkan? Ada atau tidak? Peristiwa sudah terjadi di kehidupan kita yang berlalu. Ada nggak dari kehidupan kita yang berlalu itu rezeki Allah yang belum diberikan kepada kita? Ada atau tidak? Yang kita rasakan hari ini.
Jadi semua rezeki yang telah kita lewatkan, kita dapati, semua telah Allah berikan, dan itu adalah jatah rezeki kita. Ternyata jatah rezeki kita ini, sekian banyak orang ini, sama atau beda-beda? Kan? Ya, beda-beda. Yang tadi siang saja, hari yang kita lewatkan, tadi siang aja, mungkin ada di antara antum yang makan nasi lauknya ikan, ada yang makan nasi lauknya sayur, ya kan? Berarti rezeki setiap orang itu berbeda. Tapi letaknya bukan beda atau sama, letaknya bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jatah rezeki sesuai dengan jatah yang ditakdirkan kepada kita. Jangan kita menyesal. Kenapa kita ke teman tadi itu kok dia waktu dibagi nasi kuning dibuka isinya ayam, isinya ikan. Ya itu sudah jatah rezeki kita. Jangan disesalkan. Saya kasih contoh ya rezeki itu. Saya pernah ikut menghadiri acara orang melamar, orang melamar ya. Kan kalau orang melamar itu kan biasa tuan rumah memberikan hidangan. Ada kue, ada makanan ya. Saya mengambil kue saya ambil pakai piring kecil, ada sendok. Ketika sudah saya ambil pakai sendok mau saya makan, depan bibir mulut ini, tidak tahu bagaimana kok bisa ada gerakan, tidak tahu bagaimana tiba-tiba itu kuenya jatuh, sendoknya masih, kuenya jatuh, mau dimakan nih, jatuh ke bawah, ke pasir, mau diambil berapa tahun. Padahal itu sudah di depan itu tulis sangat ajaib. Yakin 100% ini akan kita makan, tapi kok tiba-tiba jatuh. Berarti tadi itu belum rezeki. Maka jangan disesali, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Bahwasanya apa yang terjadi terkait rezeki itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situlah nanti menimbulkan kuatnya kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah, sehingga dengan itu membuat hati kita tentram, tidak iri, tidak hasad, tidak dengki kepada orang lain. Orang lain mungkin jatah rezeki kita, tetangga kita banyak rezekinya, kita sedikit rezekinya, sudah itu sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu bukan di banyak atau sedikitnya, intinya itu satu, di keberkahan dan halal. Kalau halal insya Allah berkah. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, maka makanlah makanan yang baik-baik apa saja yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang hadis ini yang terakhir, summa dzakara rajula. Rasulullah akan memberikan ilustrasi dampak, efek, akibat seseorang tidak makan makanan yang halal, berarti memakan makanan yang halal. Summa dzakara rajula, Allah memberi gambaran ada seorang laki-laki yutilus safaro, yang orang laki-laki itu sedang dalam melakukan perjalanan safar yang sangat jauh. Safarnya jauh. Safar zaman dulu jangan disamakan dengan sekarang. Tapi intinya adalah safar. Kalau safar berarti perjalanan jauh. Bukan untuk kemaksiatan, tapi untuk ketaatan. Jalan kaki ceritanya. As'asya akbar, yang mana perjalanan jauh ini mengakibatkan orang yang safar tadi itu sampai keadaan badannya, rambutnya ataupun pakaiannya tidak teratur, tidak rapi. Kalau sudah perjalanan jauh itu pakaiannya biasanya kumal ya, kena debu, kotor, rambutnya sudah tidak bagus, sudah tidak rapi. Itu kadang perjalanan di padang pasir, kondisi panas, berdebu, yang mana perjalanan ini membuat seseorang ini pakaiannya kumal, rambutnya tidak teratur. Berarti orang ini sedang melakukan perjalanan safar yang sangat jauh. Gambarannya. Ya muddu yadaihi ilas sama. Kemudian orang itu
berhenti, menengadahkan tangannya ke langit. Menengadahkan itu begini ya, berdoa ke langit, menghadap Allah, berdoa ke langit. Sebelum meminta, orang ini berkata, ya Rabbi, wahai Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Allah, Rabb kan Allah ya. Wa mat'amuhu haramun. Ketika dia meminta doa apa dia mintakan itu wa mat'amuhu haramun. Sedangkan yang dia makanan yang masuk kepada perutnya adalah sesuatu yang haram. Meminta ini masrabuhu haramun. Minuman yang pernah dia minum, makanan yang pernah dia makan, minuman yang pernah dia minum itu dari yang haram. Posisi dia berdoa, meminta sesuatu kepada Allah, tetapi orang ini pernah mengkonsumsi atau konsumsi yang dia konsumsinya dia minum berasal dari yang haram. Mal basuhu haramun. Pakaian yang digunakan ternyata pakaian dari didapat dengan cara atau dari yang haram. Pakaian yang digunakan. Wa gudiya bil haram, dan memenuhi kebutuhan anggota tubuhnya itu dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, apa mungkin saya, kata Allah, mengabulkan doanya? Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang tersebut? Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita ketahui bahwa ternyata kalau seseorang mengkonsumsi makanan minuman yang haram, berpakaian dari hal yang haram, atau memenuhi anggota badan yang haram, ternyata menyebabkan seseorang itu tidak terkabulkan doa. Padahal orang ini telah memenuhi syarat untuk terkabulnya doa. Di antara syarat terkabulnya doa ada yang berkaitan dengan tempat kalau di situ mustajab, misalnya di mana, depan Ka'bah, ya kan, di Masjidil Haram, di Madinah, di Mekah itu, ketika ibadah haji itu berkaitan dengan tempat, kondisi berkaitan dengan tempat itu. Ada juga terkabulnya doa berkaitan dengan kondisi seseorang ketika sholat tahajud, ketika antara azan dan iqamah, ketika hujan. Nah, seseorang ini kalau dilihat dari kisahnya yang disebutkan Rasul, seseorang ini sudah masuk dalam kondisi dikabulkannya doa. Apa kondisi dikabulkannya doa? Dalam keadaan safar. Yang mana safarnya itu perjalanan jauh sampai rambutnya pakainya tidak aturan. Maka salah satu kondisi seseorang dikabulkan doa adalah dalam keadaan safar. Maka kalau kita safar, banyak-banyaklah berdoa. Satu, terpenuhi syaratnya ini. Syarat kedua, menengadahkan tangan. Ini adab untuk berdoa. Mengangkat tangan. Doa ini, ulama itu ini, dan ini mempertemukan. Kalau pendapatannya, saya dapatkan pendapat siapa saya lupa itu, mempertemukan. Entah begini atau begini, menengadahkan tangan. Nah, ini ada berdoa. Ini salah satu ada berdoa untuk bisa dikabul. Satu, kondisi safar. Dua, menengadahkan tangan. Kemudian ya Rabbu, bertawasul, berwasilah dengan tauhid, yaitu dengan di sini disebutkan tauhid rububiyahnya Allah. Wahai Allah, ya Allah. Tiga kondisi yang jika dilakukan terkabulnya doa: safar, menengadahkan tangan, kemudian memuji Allah. Ya Allah, ya Allah. Masih banyak cara lain untuk terkabulkannya doa. Bisa dengan wasilah bertawasul, Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Bisa dengan sholawat Nabi Muhammad SAW. Bisa dengan bertawasul amal sholat yang pernah kita kerjakan. Tiga syarat ini kalau dilakukan doanya akan dikabulkan. Tapi ternyata tidak dikabulkan. Padahal cara ini sudah dilakukan orang itu sudah safar,
sudah mengangkat tangan, sudah memanggil nama Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata orang ini tadi disebutkan oleh Rasul, apa mungkin saya mengabulkan doanya? Berarti doanya dikabulkan atau tidak? Kalau secara kaidahnya sudah terpenuhi untuk bisa dikabulkannya doa. Apa ya? Ya. Anda sengaja tadi ini baru. Ya. Kenapa tidak dikabulkan doanya coba? Karena satu sebabnya makanan yang makanan minumnya dari yang ini sama halal ya. Makanan yang haram sudah kita jelaskan, minuman haram sudah jelaskan. Berpakaian dari hasil yang atau pakaiannya dari bahan yang atau memenuhi anggota badannya di dalam perut darah daging kita dari sesuatu yang apa mungkin saya akan mengabulkan doa orang tersebut. Jadi salah satu sebab kalau seorang nggak dikabulkan doanya karena memakan makanan, meminum minuman, atau menggunakan pakaian atau memenuhi anggota badannya, mengenyangkan anggota badannya dengan sesuatu yang haram. Ini sangat sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena ini adalah doa. Dalam kondisi apapun kita pasti akan selalu berdoa kepada Allah. Dan dalam kondisi kita terjepit, dalam kondisi kita bahaya, dalam kondisi kita tertimpa musibah, pasti yang kita lakukan adalah berdoa dulu. Rugi, ternyata doa kita nggak dikabulkan disebabkan sesuatu yang haram. Maka oleh karena itu mungkin kita menjadi introspeksi diri kita masing-masing, kenapa saya ini belum dikabulkan doanya? Mungkin bisa jadi ada sesuatu yang kita konsumsi, kita gunakan dari sesuatu yang haram. Mungkin bisa jadi salah satunya di antaranya. Tapi insya Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengabulkan doa hamba. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat malu ketika seorang hamba meminta kepada Allah kalau tidak kabulkan. Ayatnya bagaimana bunyi? Waduni astajib lakum. Kalau kepada saya, maka saya akan kabulkan permintaan. Para hewan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian tadi penjelasan singkat tentang pentingnya sesuatu yang halal dan baik dan bahayanya sesuatu yang haram yang tidak baik, sampai itu efeknya dapat mempengaruhi terkabul atau tidaknya doa kepada doa seorang hamba. Maka oleh karena itu Allah dan Rasulnya sangat perhatian terhadap hal ini. Sampai-sampai dimasukkan dalam sebuah ayat, ya Rasul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Sampai dimasukkan ke ya alladzina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum, sampai dimasukkan dalam sebuah ayat. Berarti ini perkara bukan main-main. Maka kenapa? Karena kita akan dihadapkan suatu ujian syahwat, nafsu, ujian perut dan ujian di bawah perut, pasti itu. Bagaimana nanti kita dihadapkan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan makanan, kita akan diuji mampu enggak kita menghadapi ujian tersebut. Jadi sesuatu yang halal haram itu termasuk ujian. Dan efeknya juga kalau kita mengkonsumsi yang haram akan berefek kepada istri dan anak cucu kita. Tapi kalau kita terbiasa dengan makanan yang halal, minuman yang halal, sesuatu yang halal, insya Allah istri dan anak cucu kita akan menjadi generasi pioner. Kisah kan pernah sering kita dengar ya, bagaimana kisah bapaknya Abu Hanifah namanya, apa namanya? Lupa ya. Ada sakitnya namanya.
Nu'man bin Sabit ya, Nu'man bin Sabit jalan-jalan tiba-tiba di sungai ada apel yang jatuh mengalir kan, pernah dengar kisah itu toh? Nah, sudah kita ceritakan. Nah, itu sama-sama begitu. Ada lagi kisah itu Umar bin Khattab ketika jadi khalifah jalan-jalan melihat rakyatnya di lorong-lorong yang mendengar ada gadis berbicara dengan sang nenek penjual susu. Pernah dengar toh? Ya, pernah ya? Itu sudah ceritanya. Belum ya? Itu ceritanya si gadis ini kan gak laku-laku, susunya mahal. Kenapa? Susu murni gak dicampur. Gak laku-laku. Yang lain laku kenapa? Dicampur oleh air karena biar murah, harganya terjangkau. Yang kemudian suruh nenek itu perempuan itu suruh dicampur air supaya laku. Didengar, tidak mau, takut dia kepada Allah. Didatangi, oh benar. Kemudian perempuan ini, si Umar ini mengambil anaknya, suruh datang, namanya Asim, dinikahkan dengan perempuan tadi. Hasil perkawinan Asim dengan perempuan tadi menemukan generasi yang menjadi khalifah, yaitu namanya Umar bin Abdul Aziz. Kenapa menjadi khalifah? Yang negerinya, bangsanya, rakyatnya makmur, sampai-sampai serigala tidak mau makan kambing, binatang buas tidak mau memakan binatang peliharaan, takut kepada sang khalifah makmur. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin negara yang adil. Beliau adalah pioner dari hasil perkawinan pioner sang bapak dan pioner sang ibu menghasilkan generasi pioner. Sebabkan apa? Menjaga makan. Sama kayak orang yang menemukan buah apel itu, khawatir takut ini, aduh, ragu dia, halal tidak ya? Perkara subhat itu kan, subhat. Padahal kalau dalam fikih boleh aja sebenarnya, tapi dia menjaga, bersikap parah, berhati-hati. Jangan sampai perkara yang subhat, bukan haram, masih subhat ini. Belum jelas siapa pemiliknya, halal atau haramnya belum jelas, subhat. Dia ingin menghalalkan itu. Dia cari asal usul buah apel, didapat. Orang singkat cerita, tebus si pemilik itu buat menghalalkan kalau si pemuda tadi itu menikah sama anaknya. Yang mana anaknya adalah buta, tuli dan tapi ternyata setelah nikah masuk ke kamarnya, ternyata didapati tidak buta, tidak tuli, tidak kaget ya, loncat keluar. Ah, ini bukan istri saya. Yang engkau sebutkan tadi, istri saya itu calonnya buta, tuli dan iya, buta dari melihat kemaksiatan yang tidak tidak, bisu dari berbicara sesuatu yang tidak boleh dibicarakan, yang kotor-kotor, jelek-jelek, buruk-buruk, dan tuli mendengar dari sesuatu yang tidak layak, tidak boleh tidak. Ternyata itu adalah kiasan. Ternyata ini perempuan tidak buta, tidak bisu, perempuan bagus, dinikahkan oleh bapaknya, pemuda yang bagus yang menjaga makanan yang haram, sehingga si perempuan tadi pioner dinikahkan dengan bibit yang pioner, sama-sama bibit pioner unggulan, melahirkan generasi yang unggulan. Lahirlah ulama yang bernama Abu Hanifah. Kan begitu ya, kalau nanam sesuatu tanaman pertanian itu kan, atau pelihara hewan, kalau hewannya gagah dinikahkan dengan yang gagah, hasilnya gagah tuh. Tanaman apa ya, padi yang gagah atau tanaman buah apa yang gagah dinikahkan dengan yang gagah, hasilnya pasti menghasilkan yang gagah. Jadi kalau antum ingin mempunyai generasi yang gagah dalam hal akidahnya, Islamnya baik dari sekarang, latih diri kita untuk menjauhi yang syubhat, yang haram, makan yang halal. Itu salah satu calon antum, calon istri antum, calon anak cucu antum ditentukan mulai saat ini, dari mulai umur antum. Paham ini ya? Uji semua. Dalam suap mungkin yang saya sampaikan karena ada catatan maaf ya. Malam. Ya ini mungkin maaf bila ada kurang dan kesalahan. Dan bermanfaat kita semua. Apa yang saya sampaikan benar dan salahnya mohon maaf, kemudian bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.